Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tinker, kita lanjut pembahasan soal KSM Fisika MA tingkat Kabupaten tahun 2023. Kali ini berkaitan dengan materi gravitasi. Soal nomor 18. Matahari, bulan, dan planet berada pada tempat dan orbitnya masing-masing, seperti tertera dalam surat Yunus ayat 5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu. Nah, supaya mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Ini menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Sesuai dengan ayat ini, tinjau sebuah planet yang berkeliling oleh 2 bulan dengan masa yang sama. Jadi kalau kita gambarkan, ini kita anggap bulannya, ini planet, ini juga bulan satu lagi ya. Jika jarak antara planet dengan bulan yang pertama sebesar R, jadi ini R, kemudian yang ini ke sini, jarak antara planet dengan bulan yang kedua adalah 2R. Tadi masanya sama, untuk yang bulan berarti ini kita anggap M kecil saja, dan untuk yang planet itu masanya M besar. Lalu, maka gaya gravitasi pada planet yang ditimbulkan oleh bulan yang kedua terhadap bulan pertama adalah, oke, berarti yang diminta pada soal itu adalah perbandingan antara gaya gravitasi pada planet kedua terhadap planet pertama. Adapun rumus dari gaya gravitasi yaitu konstanta gravitasi dikali massa dari planet kali massa dari bulan per jarak antara planet dan bulan. Karena kebetulan ini planet yang kedua, berarti kita gunakan ini R2 kuadrat per, ini juga sama ya, G dikali M besar dikali M kecil per R1 kuadrat. Kalau kita masukkan di sini, G-nya itu bisa kita coret ya. Kemudian massa planet yang di atas juga sama, massa bulan juga sama. Nah, yang membedakan adalah jaraknya ya. Di sini jarak untuk planet ke bulan kedua adalah 2R, berarti ini 2R kuadrat per, kalau di sini 1 per R saja. Dari sini kita dapatkan 1 per 2R kuadrat itu 1 per 4R kuadrat. Kalau yang di bawah ini 1 per R kuadrat. R kuadrat sama R kuadrat dapat kita hilangkan, sehingga perbandingannya menjadi 1 per 4 berbanding 1. Nah, karena yang ditanya FG2 terhadap FG1, ini kita kali silang, jadinya gaya gravitasi planet kedua terhadap planet pertama sebesar 1/4 FG1. Maka jawabannya di sini adalah D. Kita lanjut pada soal nomor 20. 3 benda dengan massa yang sama yaitu 0,3 kg berada pada jarak tertentu. Berarti ini M semuanya ya. M1, M2, dan M3. Resultan gaya gravitasi yang dialami oleh benda M1 yang disebabkan oleh M2 dan M3. Berarti kita fokus pada benda ini terhadap yang M2 dan M3. Kita cari gaya benda 2 terhadap benda 1. Sama dengan rumus yang tadi, yaitu G M1 M2 per R21 kuadrat. Oke, G-nya nanti saja dulu. Kita masukkan nilai masanya dulu tadi 0,3 kg. Berarti 0,3 dikali 0,3 per R21 di sini adalah 0,4 dikuadratkan. Ini sama dengan G dikali 9 kali 10 pangkat minus 2, 0,4 kuadrat itu sama dengan 16 kali 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 2-nya sama-sama bisa kita coret, sehingga ini menjadi 9 per 16 G. Lanjut, untuk gaya gravitasi yang antara massa ketiga dengan massa 1, berarti ini F31 sama dengan G M1 M3 per R31
kuadrat. Kita masukkan sama seperti yang tadi. Ini 0,3 dikali 0,3 per jari-jarinya 0,3 kuadrat. Kebetulan ini angkanya sama, dapat langsung kita coret sehingga hasilnya adalah G. Langsung kita cari resultan biayanya, yakni dengan rumus akar dari F21 kuadrat tambah F31 kuadrat. Kita masukkan nilainya. Akar dari F21 kuadrat tadi 9 per 16 G kuadrat tambah G kuadrat. Dengan 9 per 16 dikuadratkan itu 81 per 256 G kuadrat ditambah G kuadrat ini kita langsung samakan aja penyebutnya ya. 256 G kuadrat. Jadinya 256 81 ditambah 256 337 G kuadrat ya. Kalau kita keluarkan G per 16 akar dari 337. Dengan G ini kan konstanta gravitasi yang nilainya itu 6,67 kali 10 pangkat minus 11 dibagi 16. Nah, kemudian hasil dari akar 337 adalah 18,3575. Kalau kita kalkulasikan, ini hasilnya sama dengan 7,65 kali 10 pangkat minus 11 Newton. Maka jawabannya adalah A. Lanjut, soal nomor 26. Terdapat miliaran objek luar angkasa selain bumi yang Allah ciptakan. Bumi hanya satu titik kecil saja. Jika suatu benda ingin dilemparkan dari bumi, jadi ini bendanya ya, dan tidak lagi kembali ke bumi, maka kecepatan FEC, jadi maksudnya kecepatan awal benda ini dilemparkan, ya kan, yang harus dimiliki objek tersebut agar nggak kembali lagi ke bumi. Kalau definisi nggak lagi kembali lagi ke bumi, maka kita bisa menganggap kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Kalau kita lihat keadaannya berarti ada dua ya, kondisi yang pas pertama kali dilemparkan dan kondisi setelah dilemparkan. Kita bisa memanfaatkan rumus kekekalan energi, di mana energi mekanik awal itu sama dengan energi mekanik akhir. Adapun energi mekanik ini rumusnya adalah energi potensial, karena kebetulan ini materi gravitasi, kita menggunakan energi potensial gravitasi awal ditambah energi kinetik awal sama dengan energi potensial gravitasi akhir tambah energi kinetik akhir. Dengan energi potensial gravitasi itu rumusnya adalah G M besar, M kecil per R. Cuman arah geraknya itu kan ke atas, sedangkan percepatan gravitasi selalu menuju ke pusat bumi. Maka kita bisa membuat ini negatif karena berlawanan arah. Ditambah energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat, V0 kuadrat. Ini juga sama ya, energi potensialnya masih G, M1, M2 per R. Ini R awal, ini R akhir, ditambah setengah M VT akhir kuadrat. Oke, kita masukkan dulu ya. Untuk min G, M besar tetap di sini ME ya. ME, M kecilnya tetap M. Untuk R-nya di sini menggunakan yang RE, ditambah setengah, kita masih menggunakan M yang ini, M kecil. V awal ini yang ditanyakan, ini yang akan kita cari nilainya, sama dengan minus G-nya tetap, karena ini konstanta gravitasi, masanya juga tetap di sini per, nah R yang digunakan di sini, karena tadi kata-katanya tidak kembali lagi, jadi kita tidak bisa mendefinisikan sudah sejauh mana, atau bisa kita menganggap bahwa R akhirnya itu tak hingga ya, maka di sini dibagi tak hingga, ditambah setengah M V akhirnya tadi 0 kuadrat. Adapun di sini dikali 0 semuanya langsung 0. Kalau ini apapun dibagi tak hingga juga nanti di sini 0. Sehingga persamaan yang tersisa itu sama dengan minus G ME dikali M per RE ditambah setengah
MVI kuadrat sama dengan 0. Yang bagian G ini dapat kita pindahkan, sehingga persamaannya menjadi setengah MVI kuadrat sama dengan G ME dikali M per RE. Karena yang ditanyakan adalah VI, tapi sebelumnya ini M-nya bisa kita coret, sehingga di sini persamaannya menjadi VI kuadrat sama dengan 2G ME per RE. Lalu dapat kita akarkan menjadi VI sama dengan akar dari 2G ME per RE. Nah, di sini kita sebenarnya belum ada petunjuk ya, apakah yang diminta hanya dalam bentuk huruf seperti ini saja, variabel saja, atau harus menggunakan angka. Jika hanya dalam bentuk variabel saja, maka ini sudah selesai. Tapi kalau diminta dalam bentuk angka berapakah nominalnya, bisa juga kita cari dengan nilai G tadi sebesar 6,67 dikali 10 pangkat minus 11. Kemudian massa bumi biasanya nilainya 5,98 dikali 10 pangkat 24 kilogram, dan jari-jari bumi biasanya bernilai 4,23 kali 10 pangkat 7 meter. Nah, nilai ini bisa kita masukkan ke dalam persamaan. Ini jadinya akar dari 2 dikali 6,67 kali 10 pangkat minus 11 kali masanya tadi 5,98 kali 10 pangkat 24 per 4,23 kali 10 pangkat 7. Oke, yang di sini 10 pangkat minus 11 dengan 10 pangkat 24 sisanya 13 ya. 10 pangkat 13 ini dibagi 10 pangkat 7 jadinya 10 pangkat 6. Dengan hasil kalkulasinya, akar dari 18,85 kali 10 pangkat 6 ini sama dengan 4,34 dikali 10 pangkat 3 meter per sekon. Atau mungkin jadinya 4.340 meter per sekon. Maka kecepatan FEC yang harus dimiliki agar objeknya itu tidak lagi kembali ke bumi minimalnya sebesar 4.340 meter per sekon. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.